Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan pagi kita kali ini Rabu tanggal 2 Maret 2022 dengan judul Berusaha Hidup Damai dan Mengejar Kekudusan. Terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Saudara, semua orang Kristen seharusnya menyadari bahwa ada pertandingan iman yang harus mereka jalani selama mereka mengikut Kristus di dunia ini. Penulis surat Ibrani mengajak setiap orang percaya untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi mereka. Mereka diajak untuk melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang telah memimpin mereka dalam iman dan yang membawa iman mereka itu kepada kesempurnaan oleh penebusannya di kayu salib. Ibrani 12 ayat 1-2. Penulis Ibrani juga mengatakan bahwa dalam pergumulan orang percaya melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Ibrani 12 ayat yang keempat. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua kita sesungguhnya telah menerima pengudusan hagiasmos, yaitu pengudusan hati dan hidup kita yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Darahnya telah menyucikan hidup kita dari kecemaran dosa. Dan setiap orang percaya sudah dijadikan anak-anak Allah oleh karya Kristus tersebut. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus tunduk kepada tuntunan dan didikan Tuhan di dalam hidupnya, seperti apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-6 yang berbunyi demikian, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Saudara, berikut ini ada dua hal penting yang harus orang percaya lakukan di dalam hidupnya, agar pada akhirnya mereka dapat melihat Tuhan dan masuk ke dalam kerajaannya, yaitu yang pertama, berusaha hidup damai dengan semua orang. Setiap orang percaya harus waspada terhadap kepahitan yang timbul karena menjauhkan diri dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kepahitan pasti akan menyebabkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Salah satunya adalah tidak mau mengampuni orang lain dan membuat seseorang juga tidak akan diampuni dosanya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sedapat mungkin setiap kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, karena kita pun telah diampuni dan didamaikan dengan Bapa di surga. Yang kedua, mengejar kekudusan. Setiap kita sesungguhnya telah dikuduskan di dalam Kristus, yaitu di mana kita telah dipisahkan dari cara hidup dunia ini dan dikhususkan bagi kerajaannya, yaitu untuk mendapat hak penuh masuk ke dalam kerajaannya. Bandingkan dalam 1 Petrus 1 ayat 10-11. Oleh sebab itu setiap orang percaya jangan mau lagi berbalik kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan memperhambakan diri lagi kepadanya. Dalam Galatia 4 ayat 7-9. Kita harus terus mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jangan biarkan hati, pikiran, serta kehidupan kita dikuasai oleh berbagai dosa dan kecemaran. Janganlah kita menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Artinya janganlah perkara duniawi, keinginan daging, kesenangan dosa, dan kenikmatan harta benda duniawi yang sementara ini memikat hati kita dan pada akhirnya membuat orang mengorbankan keselamatan yang diperolehnya di dalam Yesus Kristus. Marilah kita terus berjuang dalam perlombaan iman yang telah diwajibkan bagi kita. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kita. Kejarlah kekudusan dan buanglah segala macam dosa, kecemaran dan kejahatan dari kehidupan kita. Pandanglah pada Kristus dan lihatlah keteladanannya bagi kita. Hiduplah seperti Dia hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.